Oke, kedepannya nanti kita akan menyaksikan betapa gelisahnya Kashin Koji mengetahui kedatangan Jigen serta aksi battle Naruto menghadapi seseorang yang tiba-tiba muncul dari karma Kawaki itu. Ya, ini adalah breakdown Boruto episode 203 yang akan tayang 13 Juni nanti, dimana ini berdasarkan adaptasi Boruto chapter 36, dimana diberi judul sebagai The Raid atau sebuah penggerbekan serangan kejutan. Nah, cerita dari sinopsisnya itu berbunyi, Naruto bertempur sambil melindungi Kawaki dari seseorang yang tiba-tiba muncul dari karma Kawaki itu. Jigen sepertinya akan membuat banyak kekacauan dan merepotkan Hokage ke-7 nih. Mampukah Naruto bisa menangani semua hal ini? Lalu bagaimana sistem sensor yang mendeteksi semua hal ini? Dan bagaimana pula dengan Uchiha Sasuke? Oke, mari kita breakdown secara penuh Boruto chapter 36. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown Boruto episode 203 berdasarkan chapter 36. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, cerita ini dibuka dimana terlihat patung wajah Hokage itu, dimana dalam adegan ini lain pun Boruto Mitsuki yang melompat dari balik hutan Konoha tersebut tiba-tiba momen tak pernah terjadi kepada Boruto dimulai nih. Ya, dia jatuh karena salah menginjak ranting pohon itu. Adegan dimana Boruto terpleset ini sampai membuat mukanya mencium pohon di depannya itu. Lalu dia terjatuh di tanah. Kondisi ini sepertinya membuat Mitsuki heran sekaligus penasaran. Tak biasanya sekali kau salah langkah, Boruto. Nah, di sini memang Boruto sendiri terlihat sangat canggung lalu menjawabnya, "Hah? Tak biasa? Itu bahkan tak pernah terjadi. Ini pertama kalinya sejak aku menjadi seorang ninja. Tubuhku tadi tiba-tiba membeku, Mitsuki." Lalu setelah memperhatikan Boruto itu, Mitsuki akhirnya sadar bahwa tangan Boruto itu tiba-tiba mengeluarkan tanda segel itu. "Boruto, tangan kananmu." Ya, karma itu tiba-tiba muncul kembali. Nah, di sini awalnya Boruto sempat heran kenapa bisa terjadi seperti ini. Ini menyebar, dan apakah mungkin semua ini terjadi gara-gara aku terjatuh tadi, Mitsuki? Nah, di sini Mitsuki yang penasaran itu melanjutkan kata-katanya, "Lalu bukan kau yang menyebabkan semua itu, Boruto?" Boruto di sini menjawab, "Aku nggak akan pernah bahkan bisa melakukan semua ini secara sadar, Mitsuki. Tetapi ini semua seingatku akan aktif saat terjadi pertarungan sengit atau kalau aku di dekat Kawaki." Nah, di sini Mitsuki yang lebih cepat sadarnya itu langsung memikirkan sesuatu yang buruk terhadap Kawaki. Ia bahkan menanyakan seperti ini, "Boruto, apa sesuatu terjadi kepadanya? Bukannya Nanademe Hokage sekarang bersamanya?" Lalu Boruto pun merespon, "Mitsuki, sepertinya aku punya perasaan yang buruk tentang semua hal ini." Lalu setelah itu semuanya itu berpindah ke tempat Hokage ke-7 itu, dan dalam rumah Uzumaki terlihat Kawaki yang terus mencari serpingan potong kecil vas bunga itu akhirnya disapa oleh Naruto sendiri. "Kawaki, apa yang sedang kau lakukan di situ?" Nah, di sini ia menjawabnya dengan polosnya itu, "Aku mencari pecahan dari vas bunga itu. Aku kurang satu." Lalu dengan pesimis itu Naruto bilang, "Aku ragu kau akan menemukannya. Hinata itu bersih-bersih sampai rumah setiap hari loh." Nah, tetapi di sini Kawaki yang berbicara lagi itu mengatakan seperti ini, "Kau mungkin ada benarnya, tetapi tetap saja ini tak bisa kubiarkan begitu saja sebelum kuperiksa sendiri." Nah, Naruto yang sangat khawatir itu mengatakan, "Lagi pula kerjamu itu sudah bagus, vas bunga itu sudah diperbaiki sekarang." Nah, ini yang membuat Kawaki itu berkata seperti ini, "Apa bagusnya jika vas bunga itu bocor? Dia pasti akan mengatakan hal seperti itu ketika dia akan meneriakimu terkait vas bunga itu." Nah, di sini sebenarnya ada perbincangan menarik yang cukup serius antara Kawaki dan Hokage. Kawaki sendiri tuh mengatakan hal seperti ini, "Bagaimana menurutmu tentang dia? Maksudku Uzumaki Boruto." Sebelum itu terjawab, di sisi lain putra Shikamaru itu juga menjawab demikian. "Siapa? Dia yang mana yang kau maksud itu?" Ia merespon perkataan itu dari Inojin Yamanaka. Nah, Inojin mengatakan jika sekarang ini mereka menjadi seorang teman, tetapi tetap saja nih, apa kita bisa mempercayainya begitu saja? Tanya Inojin kepada Shikade. Nah, Shikade itu meresponnya, "Maksudmu Inojin? Dia akan menjadi mata-mata musuh begitu saja?" Nah, Inojin memang di sini tuh sedikit paranoid, bahkan dirinya itu melanjutkan seperti ini, "Ayahku itu dari Anbu, jadi dia selalu mengawasi sesuatu yang mencurigakan. Tapi sepertinya ayahku juga cukup untuk mempercayainya. Namun di samping itu, ibuku juga bilang untuk menjaga jarak dengannya." Nah, hal yang serupa ternyata ini juga dialami oleh Shikade yang mengatakan hal seperti ini, "Ayahku kayak seperti ibumu, Inojin, atau malah lebih waspada lagi." Kurasa ini normal untuk orang tua menjadi lebih khawatir. Ini memang sih, karena dibandingkan dengan Sai, Shikamaru itu lebih bersikap waspada terhadap bocah karma yang dijaga oleh Hokage itu. Dan di saat keduanya bermain kartu itu, Shikade itu memberikan responnya,
Bagaimanapun secara pribadi aku suka dengan Kawaki, kau tahu? Kurasa dia memang seperti itu, tapi dia itu orang yang sangat jujur. Kira-kira bagaimana nih selanjutnya? Oke, momen ini akhirnya akan berganti lagi ke sebuah toko bunga dari klan Yamanaka itu, dimana di sana Sakura tiba-tiba membeli bunga dari Ino. Nah, terjadi tebak-tebakan ya antara Ino terhadap Sakura. Perbincangan mereka itu seperti ini. Hai, kau kesini beli bunga? Biar ku tebak nih, itu untuk Sasuke kan? Dia mau pulang? Ya, itu memang ada benarnya sih perkataan dari Ino Yamanaka. Nah, di sini Ino itu juga menambahkan, untuk misi super penting atau tidak, aku nggak akan tahan sama suami yang hampir nggak pernah berada di rumah. Aku juga agak cemburu padamu yang tetap terus jadi gadis yang bisa jatuh cinta selamanya itu, Sakura. Nah, Sakura di sini itu juga menambahkan hal seperti ini. Kau tahu Ino, terkadang aku juga merasa kesepian, tetapi ini sudah cukup sekarang. Dia pulang ke rumah dengan selamat walaupun jarang sekalipun. Lalu tiba-tiba, halo Master Ino. Nah, Sarada itu tiba-tiba datang ke toko bunga itu mencari ibunya. Di sini Sarada langsung menanyakan sesuatu yang sangat penting itu. Dia berkata seperti ini. Tanda di dahimu itu jelaskan padaku tentang teknik regenerasi itu, Mama. Nah, ini memang sesuatu yang sangat mengejutkan sih. Tetapi sebelum dijawab, dalam chapternya itu mohon berpindah lagi ke tempatnya Kashin Koji. Di sana, sesuatu yang di luar dugaan akan Kashin Koji hadapi nih. Sesaat setelah ia terus mengawasi Kawaki di rumah Uzumaki tersebut, dia berkata hal seperti ini. Sudah cukup lama setelah kekalahan Delta, aku akan mengantisipasi Jigen bakal melakukan pergerakan. Tetapi tetap saja di sini tidak akan ada tanda-tanda darinya. Dan dari Delta, dia seharusnya juga mengetahui jika Boruto sendiri memiliki karma lain. Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang, Jigen? Lalu ada momen nih ketika Kawaki ini benar-benar sudah tidak menemukan pecahan vas bunga itu, dan Hinata Himawari itu pergi ke sebuah pasar atau supermarket. Naruto yang membuang sampah itu di samping rumahnya itu, tiba-tiba Kawaki dikejutkan sesuatu yang aktif di tangannya itu. Ya, tanda karma itu muncul dengan segel yang unik, yang itu adalah kita tahu tanduk dari Isiki yang tergambar jelas di tangannya itu. Apa yang akan terjadi nanti? Nah, di sini momentumnya itu kembali lagi ke percakapan Sakura dan putrinya itu untuk menjelaskan kebenaran tentang Byakugo Soso Seisei. Nah, Sakura mengatakan seperti ini. Singkatnya Sarada, ini adalah jutsu di mana pada keadaan darurat kau bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa besar dengan menggunakan cakra yang sudah tersimpan di tanda ini sedikit demi sedikit tiap harinya. Lalu Sarada yang belum puas itu juga mengatakan hal yang sama. Mama, Nana Daime itu sudah bilang hal seperti itu padaku. Ya, ingin ku tahu kenapa tanda tersebut sangat mirip dengan karma. Jadi aku bertanya apakah ada hubungannya dengan semua hal ini. Di sini Sakura pun juga bingung mau menjawab seperti apa, tetapi dia mengatakan hal seperti ini. Menurut Master Tsunade itu merupakan jutsu yang sejak dulu sudah ada, bahkan kemampuan ini sudah ada di era Rikudo Senin. Nah, dengan kata Rikudo Senin sendiri, Sarada bahkan penasaran siapa itu Rikudo Senin. Apakah mungkin nih Sarada nanti bakal mencari informasi tentang siapa itu Rikudo Senin? Dan kalau kita ingat, perkataan Mitsuki itu ternyata ada benarnya dari ayahnya itu, jika Byakugo Soso Seisei itu sudah ada di era Rikudo Senin sendiri. Nah, lalu Sakura yang langsung mengalihkan perhatian itu bilang seperti ini. Oh ya, benar juga, aku harus belanja banyak setelah ini. Kamu keberatan untuk membawa pulang bunga-bunga ini, Sarada? Dan Sarada yang antusias itu langsung paham jika ayahnya itu akan segera pulang lagi nih. Ya, kedua orang itu begitu antusias menyambut Uchiha Sasuke di rumah keluarga Uchiha yang elit itu. Nah, tetapi nih sebelum mereka itu meninggalkan toko bunga Ino itu, secara mengejutkan Ino Yamanaka terlihat sangat syok karena ia mendeteksi sebuah tanda sinyal yang begitu kuat memasuki desa Konoha sendiri. Apa? Ada apa ini? Nah, Ino yang terus bingung lalu terus mencari kebenaran semua itu, dan ini adalah cakra yang sangat jahat menurutnya. Sementara itu Kawaki yang begitu kesakitan berteriak sampai membuat Naruto terkejut dan bilang, "Ada apa Kawaki?" Ya, Kawaki yang syok itu langsung menyambut dan heran-heran kenapa karmaku ini bisa hilang kendali seperti ini. Nah, sementara itu terlihat di raut wajah muka yang serius antara Kawaki, Naruto serta Kashin Koji yang mengawasinya itu melalui katak pengintai tersebut. Dan tiba-tiba saja nih dari karma itu muncullah semacam dimensi ruang dan waktu, lalu mengejutkan semuanya yang ada di situ. Naruto tentu merasakan ada sesuatu yang kuat akan datang, sementara Kashin Koji langsung bersiap-siap jika sesuatu buruk terjadi. Ia akan menghapus katak pengintainya itu. Dan benar saja nih, itu adalah ruang dan waktu seseorang akan datang. Oke, di balik ruang waktu itu muncullah kepala lalu badan yang sudah sepenuhnya itu keluar. Itu adalah Jigen, bos tertinggi organisasi Kara. Nah, inilah pertama kalinya ia datang ke desa Konoha sendiri dengan sangat santuy namun mengejutkan Kawaki bahkan Kashin Koji. Jigen datang dengan sangat cool dan tenang untuk menjemput Kawaki kembali. Kashin Koji yang menyaksikan semua hal itu, dia bingung dan berkata seperti ini. Orang ini muncul melalui karmanya Kawaki. Tidak mungkin dia bisa melakukan semua hal ini. Kenapa bisa demikian?
Maka kalau seperti ini tidak perlu untuk misi pengambilan wadah kembali. Dia sendiri sebenarnya bisa melakukan semua ini dengan sangat mudah. Jadi kenapa dia sendiri memerintahkan semua waktu ini untukku? Lalu di tengah kepanikan itu, Jigen melirik Katak Kashinkoji dan tiba-tiba Katak itu langsung menghilang. Karena kita tahu bahwa Kashinkoji itu sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Jika yang sudah melihat Kashinkoji pun, manusia bertopeng itu berpikiran sudah kemana-mana nih. Bahkan Koji berkata seperti ini, kukira aku dapat menyelidiki tujuan Jigen lewat pergerakannya itu, tapi ternyata akulah yang selama ini telah diamati olehnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Kashinkoji nih? Nah, di sini mohon berganti di tempat Ino Yamanaka itu, ia mendeteksi menggunakan Shinten Shino Jutsu miliknya itu. Ino berkata bahwa cakra ini tiba-tiba menghilang tepat di dekat Naruto. Menurutku itu adalah musuh yang pasti sedang mengincar Kawaki. Lalu Ino memanggil Hokage tersebut. Naruto, kok tidak apa-apa sekarang? Dan Naruto meresponnya, ya musuhnya cuma satu sekarang ini di hadapanku. Aku ingin mengatasinya sendiri seperti yang lalu itu ketika melawan Delta. Lalu Ino tetap menyiapkan akan membuat pasukan polisi untuk berjaga karena cakranya saat ini sangat berbeda dari yang kedatangan Delta. Nah, di rumah keluarga Uzumaki tersebut sempat ada percakapan antara Jigen dan Naruto seperti ini. Kelihatannya aku sekarang berada di ruang tamumu, benar kan? Aku minta maaf Uzumaki Naruto, aku tidak bermaksud memasuki rumahmu tanpa izin. Lalu Naruto dengan sangat cepat meresponnya, lupakan semua hal itu, kau Jigen kan? Aku ingin berbicara denganmu. Kedua orang itu bertatapan tajam seolah sama-sama penasaran dan ingin tahu nih. Nah, tetapi di sini Jigen itu malah berkata seperti ini. Aku kesini cuma datang untuk menjemput bocah bandelku ini, itu saja, dan aku akan segera pergi. Aku tidak ada maksud akan memulai masalah denganmu, Hokage. Lalu dengan cepat itu Naruto melayangkan pukulannya sembari berkata, bukan kau yang memutuskan semuanya di sini, Jigen. Lalu tiba-tiba, tam. Naruto terkena tendangan dari si pemimpin tertinggi kara itu. Di sini sangat jelas sekali nih bahwa Jigen itu terlihat begitu sangat kuat dan overpower nih. Bahkan tidak berhenti sampai di situ saja. Jigen ini memberikan Naruto kejutan di mana tongkat-tongkat hitam itu langsung mengenai dirinya dan membuatnya susah untuk bergerak. Nah, ini tentu mengingatkan kita terhadap pertempuran melawan Pain Tendo dahulu. Nah, Jigen juga mengatakan hal seperti ini, bahwa ia tidak punya banyak waktu dengan Naruto. Jadi diamlah di sana sebentar lagi, Tuan Hokage. Nah, kita tahu nih, lalu Jigen kembali menatap Kawaki dan berbicara. Nah, sekarang bocah nakalku, liburmu sudah usai, mari kita pulang. Di sini terlihat Kawaki selain takut juga sangat kesal terhadap Jigen. Ia bahkan berani berkata seperti ini, aku bukan anakmu dan aku gak akan pernah menganggapmu sebagai seorang ayah. Nah, di sini Jigen yang sangat kesal sekali mendengar semua hal itu juga berucap lagi seperti ini, baiklah, cepat bangun, atau kau sekarang mau terluka lagi, Kawaki? Nah, ada momen yang sempat terjadi lagi nih di toko bunga itu. Ino Yamanaka yang sudah memerintahkan polisi Konoha untuk berjaga-jaga itu. Di samping itu Sarada yang terlihat bingung akhirnya izin untuk pulang lebih dahulu. Tapi sebenarnya Sarada itu sangat khawatir terhadap orang yang begitu dihormatinya, yaitu Nana Daime Uzumaki Naruto sendiri. Dan sesaat setelah menutup pintu toko bunga Ino Yamanaka itu, Sarada berlari mencoba mencari tahu keadaan Nana Daime serta Kawaki. Jadi dirinya itu tidak tahu nih apa yang bisa dia lakukan. Tetapi yang pasti Sarada tidak akan bisa tinggal diam begitu saja. Nah, momentum pertempuran ini berlanjut ketika Kawaki mencoba menyerang Jigen. Itu dengan tanda karma yang sudah menyebar sangat luas itu. Serangan-serangan Kawaki tentu bukanlah masalah yang serius kepada Jigen. Dan berkali-kali Jigen sendiri bahkan bisa menangkapnya dengan sangat mudah. Nah, Kawaki yang Jigen itu sempat melontarkan beberapa kata nih. Tanda busuk yang kau berikan ini, katakan bagaimana caraku untuk menyingkirkannya, sialan. Nah, sementara itu Jigen juga meresponnya, oh, jadi kau tidak terlalu peduli dengan karmamu lagi ya, Kawaki? Kenapa? Nah, di sini sementara itu Naruto yang tergeletak itu melihat tongkat hitam ini juga menahan pergerakannya. Ia sadar jika cakranya itu sedang diserap. Nah, tetapi tiba-tiba nih Kurama dalam dirinya itu berujar seperti ini, menyedihkan sekali. Cepat bangun, kau mempermalukan nama seorang Hokage. Ya, diam Kurama. Dan ledakan itu akhirnya Naruto berada di mode cakra QB-nya, sementara Kurama sendiri membantu menyingkirkan tongkat hitam yang menyebalkan itu. Nah, sesaat pada saat yang terjadi percakapan antara Kawaki dan Jigen yang membahas soal alasan Kawaki lebih menyukai tangan kanan itu, Jigen terus saja menekannya nih. Coba kau pikir, bagaimana kau bisa yakin kalau itu bukan benda untuk memonitori orang luar seperti dirimu, Kawaki? Kalau begitu ini juga tidak ada bedanya, itu dengan karma milikmu sekarang ini. Nah, lalu dengan berteriak Kawaki itu berkata, diam, Hokage ke-7 bukan orang sepertimu, sialan. Nah, lalu Jigen yang masih terus menekan Kawaki itu sempat berujar hal seperti ini. Kawaki, aku muak dengan kebodohanmu sekarang ini. Cepat bangun sekarang. Tidak sadarkah kalau kau cuma diperalat dan sekarang tidak ada tempat bagimu lagi di sini?
Nah, di sisi lain, tampak Boruto dengan karmanya itu yang aktif itu bersama sahabat terbaiknya Mitsuki sedang berlari kencang menuju ke rumah untuk melihat sesuatu yang terjadi kepada Kawaki dan ayahnya sendiri. Boruto memang tambah panik nih ketika karma itu semakin menyebar lagi, dan momen itu bahkan sempat dilihat oleh Inoji dan Shikadai. Mereka juga penasaran nih, kenapa kedua orang itu sedang berlari terburu-buru. Nah, dengan dalam chapternya itu berlangsung berganti lagi kepada Jigen, di mana ia mengatakan seperti ini. Dengar baik-baik Kawaki, akulah satu-satunya orang yang peduli padamu sekarang ini. Aku bukan seorang pengecut yang terobsesi dengan perdamaian seperti Hokage. Yang dia pikirkan sekarang ini cuma perdamaian yang ada di desanya. Sekarang aku akan perbaiki tangan kotor itu saat kita pulang nanti. Kau tahu, tangan itu merusak pemandanganku. Kita tinggalkan benda itu di sini, Kawaki. Nah, di sini lalu tiba-tiba Kawaki yang sangat jengkel itu akhirnya benar-benar marah nih, dan sesuatu muncul dari kepalanya itu, yaitu adalah tanduk dari seorang Otsutsuki. Jigen yang melihat momen itu bahkan syok dan tidak percaya atas apa yang terjadi. Dengan tanduk yang keluar itu, Kawaki memperingatkan, jangan berani menghina Tuan Nana Daime Hokage. Dan tiba-tiba, Naruto berhasil menendang Jigen tersungkur ke tanah nih. Nah, setelah semua hal itu, Jigen akhirnya berucap, kau mau mengganggu ya? Apapun yang terjadi, baiklah. Sekarang aku akan melenyapkanmu, Uzumaki Naruto. Nah, Jigen tidak memancarkan cakra yang besar dan berbahaya itu, tetapi Naruto juga tidak kalah lagi. Ia juga sangat serius dalam mode tempurnya itu dengan cakra Kyuubi tersebut. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, adaptasi chapter 36 ini kita lihat saja nih, apakah langsung ditampilkan semua secara penuh dalam kejadiannya nanti. Tapi kita udah sangat excited nih untuk melihat pertempuran dua orang ini, Jigen serta Naruto. Nah, chapter 36 memang berakhir sampai di sini, dimana kita diperlihatkan Konoha sedang dalam masalah besar nih. Salah satu pertempuran besar era ini akan segera dimulai. Dua orang ninja veteran terbaik saat ini menghadapi Jigen. Gimana berpendapat kalian? So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai Breakdown Boruto episode 203 berdasarkan adaptasi chapter 36. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.